Apakah yang menjadi korban serangan itu hanya saya? Tidak. Itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ketua ulama sedunia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang ini untuk zaman ini yang bergelar Al-Imam Al-Qaradawi. S1, S2, S3 Al-Azhar. Tinggal di Qatar, masih hidup. Apa kata mereka? Menulis kitab judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdillah Al-Qaradawi. Membungkam Al-Kalbil Awi, anjing menggonggong. Jadi kalau orang yang paham, dia tak heran kalau saya dicaci maki, tak heran. Kenapa? Sedang orang selevel Qaradawi yang imam di zaman ini, mujtahid, dibilang anjing menggonggong. Yang membilang dia anjing menggonggong tuh ini orangnya, Mukbil bin Hadi, Salafi Yaman. Imam mesti paham masalah. Kalau imam tak paham masalah, apalagi makmum. Dikumpulkan para syekh-syekh di Al-Azhar itu, seluruh syekh, inilah induknya syekh. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dr. Mustafa Umar dapat gelar S3, menulis tentang tafsir Sya'rawi. 15 tahun diundang pemerintah Saudi Arabia menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang berubah menjadi nama Ummul Qura di Makkah. Syekhul Mufassirin, kitab tafsirnya tafsir Sya'rawi. Apa kata Salafi? Asy-Sya'rawi munharif anil aqidatis sahihah. Sya'rawi menyimpang dari akidah. Qassas, tukang dongeng. Wala yu'khadhu anhul ilm. Wala yu'khadhu anhul ilmu. Tak boleh ilmu diambil dari Sya'rawi. Sya'rawi diyakini sebagai wali Allah. Karena waktu Maqam Ibrahim itu dianggap menghalangi tempat tawaf, Maqam Ibrahim, tapak kaki Ibrahim itu dianggap menghalangi tempat tawaf, mau ditempel ke dinding Ka'bah, mau diratakan keliling Ka'bah itu supaya tak ada Maqam Ibrahim. Semua ulama Saudi setuju supaya Maqam Ibrahim itu ditempelkan ke dinding Ka'bah. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis surat ke raja, mengatakan tak boleh menempelkan Maqam Ibrahim karena tempatnya sudah di situ. Tak ada yang berani menghadap. Akhirnya raja setuju, maka Maqam Ibrahim itu yang dulu tempatnya besar macam musola dikecilkan saja, tapi tempatnya tak dipindah. Malam itu Syekh Sya'rawi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang Nabi Ibrahim, maka keluarlah satu buku judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Diyakini sebagai wali Allah. Orang selevel ini pun dihajar mereka habis-habisan. Ada satu buku judulnya Qamus Syata'im. Kamus Syata'im, caci maki. Kamus khusus caci maki. Bisa antum download di internet. Imam mesti paham keadaan. Ya nanti ini banyak yang tak paham ini. Oh ini saudara kita ini tak mengerti dia permasalahan. Kenapa mereka menyerang Abdul Somad? Kira-kira mengapalah diserangnya Abdul Somad? Saya mau mengajak imam nih, saya tak mau searah khutbah ceramah enggak. Saya mau berdialog sekarang. Kira-kira kenapa diserangnya Abdul Somad? Saya mau mendengar satu-satu. Satu, apa sebab? Karena Ustaz Asy'ari dan tidak sebenarnya mereka menghalangi dakwah. Menghalangi dakwah katanya. Karena menghalangi dakwah, karena Asy'ari, karena tak sejalan. Ada lagi? Merasa tersaingi. Merasa tersaingi. Apa lagi? Banyak unsur Hah? Karena tak sebaju. Karena tak sebaju.
Tak sepaham kata berjenggot. Karena tak berjenggot. Karena tak berjenggot. Oke, yang lain? Karena tidak tamat dari Madinah. Ya, Lain? sering bercanda. Karena berceramah banyak bercanda ketawa. Yang lain? Banyak musuh bid'ahnya. Banyak melakukan bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Saya ingin cara berpikir kita sistematis. Semua jawaban tadi betul, tapi tidak tersusun secara rapi. Inti permasalahan itu ada 3. Yang pertama, ibarat pokok kayu. Ini pokok kayu, cabangnya ada 3. Pertama, masalah akidah. Kedua, masalah fikih. Ketiga, masalah memakai hadis dhaif. Ingat itu. Pokok kayu batangnya 1, tapi cabangnya ada 3. Pertama, masalah akidah. Kedua, masalah fikih. Ketiga, masalah hadis dhaif. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan karena ustadz tak berjenggot, kemana masuk cabangnya? Hadis tentang jenggot tak ada hadis lain. Uqful liha waqsus syarib. Potonglah kumis, panjangkan jenggot. Hadisnya dhaif. Berbeda dalam masalah ijtihad. Kita biasa berbeda ijtihad, tapi mereka asal berbeda berarti orang yang melakukan berbeda dengan dia berarti orang ini fasik. Orang yang tak berjenggot, maka orang itu melakukan dosa besar karena menurut dia berjenggot itu wajib. Kalau berjenggot wajib, maka mencukur jenggot haram. Kalau orang melakukan haram, berarti orang itu fasik. Orang fasik tak boleh jadi imam. Orang fasik tak boleh jadi khatib. Orang fasik tak boleh didengar ceramahnya. Antum mesti paham. Ini bukan masalah, ini masalah khilafiyah saja. Ya, khilafiyah antara Hanafi dengan Maliki, dengan Hambali. Khilafiyah biasa, tapi khilafiyah dengan mereka tak biasa. Karena kalau ikhtilaf dengan dia, berarti orang itu sudah melanggar. Tak bisa dia bedakan mana usul, mana furu'. 3 cabang. Cabang yang terberat adalah masalah akidah. Bil khusus dalam masalah ayat-ayat sifat. Yadullah fawqa aydihim, tentang tangan Allah. Yauma yuksafu an syaqin, tentang betis Allah. Yadullah fawqa aydihim, tentang tangan. Ar-Rahman al-arsyistawa. Sedangkan saya ikut Asy'ari mentakwil. Bagi mereka orang yang mentakwil berarti judul bukunya Takfirul Asy'ariyah. Asy'ari itu kafir. Antum pikir ini hanya khilafiyah biasa. Anak ikhtilaf dengan Maliki biasa. Karena Maroko Maliki. Ikhtilaf dengan Hanafi biasa. Tapi ikhtilaf dengan mereka tidak biasa. Karena dia memandang kita kafir. Tapi orang yang tak paham, banyak orang tak paham di Pekanbaru. Takfirul Asy'ariyah. Orang Asy'ari itu kafir. Tapi dia ngikut juga kata yang kita. Ngikut cuma maksudnya? Kalau dia baik ke kita, sama dengan Syiah, taqiyah. Berpura-pura saja. Jadi jangan heran kalau dia jumpa sama kita mukanya masam, tak mau tersenyum. Ceramah saya di Jalan Taman Karya, ada masjid situ, Masjid Ar-Ruhul Jadid namanya. Rutin dulu saya situ. Ada tiang di depan tuh. Diselonjorkannya kaki. Oh, ceramah. Julurkannya kaki. Sanggup dia. Jadi orang yang tak paham, kenapa mereka ini orang tak ada adab? Karena dia menganggap anak kafir. Dia tidak keluar masjid.
Kalau dia keluar masjid, selesai. Dia duduk di situ sambil menatap kita tajam, menjulurkan kaki, memancing kita untuk marah. Supaya kalau kita marah, hilanglah wibawa kita di depan jamaah. Anak bolak-balik. Boleh langsung bertanya Buya. Ada dulu di masjid ujung Batu, setiap anak ceramah ada 4 orang di situ. Datang terus. Tapi hanya sekedar untuk menyoal pertanyaan yang itu-itu aja. Sayyidina, usolli, kunut subuh, doa bersama, zikir jahar. Pertama, ana jawab. Bulan muka, ana jawab. Lama-lama, kau bawa guru kau ke sini. Nah. Nih, coba kita baca. Baca yang kuning. Hadhihi hiyal firqatun najiyatu. Inilah kelompok yang selamat. Maksudnya kelompok dia. Alladzina ijtama'u 'alal haqqi alladzi jaa'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama wastaqamu 'alaihi wasaru 'ala nahjir rasuli wa nahji ashabihi wa hum ahlus sunnati wal jamaati wa hum ahlul haditsis syarifi as-salafiyun alladzina taba'us salafas salihah wasaru ala nahjihim fil amali bil qur'ani was sunnati wa kullu firqatin tukhalifuhum. Tengok, semua kelompok yang berbeda dengan salafiyun fahuwa mutawa'adatun binnar, mereka masuk neraka. Orang waktu keluar video Zamzami yang mengatakan Tabaliyah sose, Muhammadiyah sose, NU sose, Somat bodoh, orang ketawa, orang tak mengerti. Orang waktu firqah dhallah, orang waktu baca itu orang ketawa, orang tidak mengerti. Cakap dia itu adalah ilmu. Yang dia cakapkan itu bukan ngawur. Ada orang mengatakan ini orang ngawur, emosi. Enggak. Yang dia cakapkan itu dari kitab dia. Bedanya dengan yang lain bertaqiyah. Pura-pura lembut, pura-pura baik kita bersaudara. Dia enggak, dia berani. Arafna annaku, ini buku mereka yang saya bacakan, ini buku mereka semua, bukan buku. Kalau mau membaca kitab orang, jangan komentar orang lain, kitab dia. Arafna, kami maksudnya dia, anna kufral mu'attilati a'zam min kufril mumassilati. Yang dimaksudnya mu'attilah adalah Asy'ari, karena mentakwil ayat itu dianggapnya ta'til. Ta'til artinya meng-offkan ayat. Yadullah fawqa aydihim ditakwil, Ar-Rahman 'alal arsy istawa ditakwil, yauma yuksafu an syaqin ditakwil. Maka orang yang mentakwil ayat ini berarti dia attala yu'attilu ta'til. Maka dia menuduh Asy'ari itu ta'til. Apa kata dia? Arafna anna kufral mu'attilati a'zamu min kufril mumassilati wa min furu'i haula, di antara cabang-cabang mereka adalah al-asy'ariyah alladzina yantasibuna ila Abil Hasan al-Asy'ari wa huwa minhum bari'un. Dikatakannya Asy'ari itu tidak sesuai dengan Imam Al-Asy'ari. Dia mengatakan Imam Al-Asy'ari tidak berkeyakinan seperti mazhab Asy'ari. Maka dia katakan wa huwa minhum bari wa misluhum al-Maturidiyah. Maturidiyah dengan Asy'ariyah sama. Cuman bedanya kalau dia mazhab fikihnya Maliki, Syafi'i, itu biasanya mazhab akidahnya Asy'ari. Tapi kalau mazhab fikihnya Syafi'i, Hanafi,
Hanafi itu biasanya Maturidi. Itu maka kenapa dia menghantam tabligh? Karena tabligh itu Maturidi. Tabligh itu Maturidi. Coba tengok di bawah 2110. Fal a'immatu min ahli sunnati. Ahli sunnah versi dia mengaku ahli sunnah. Wa atsba'uhum lahum al-musannafat al-ma'rufah wa atsba'ihim fi raddi 'ala ta'ifah, untuk menolak kelompok. Maksudnya kelompok yang ditolak ini Asy'ari, al-kafirah, al-mu'anidah. Ada sekedar kafir tapi tak memusuhi. Tapi Asy'ari ini dia katakan al-kafirah al-mu'anidah. Supaya kita paham. Banyak orang tak paham, dikafirkan, dipasikkan, dibodohkan, dijahilkan, tapi dia tetap paham. Ini namanya bongak yang terpelihara. Bodoh. Itu fitnah aja tuh. Itu fitnah medsos saja tuh. Fa innal firqatan najiyata hiya ahlus sunnati wal jamaah wa thintani wa sab'un. Adapun yang 72 kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Maksud dia selain dia maka masuk neraka. Yang masuk hanya dia saja. Kalau ahlus sunnah wal jamaah kalimatnya tengok dulu siapa yang mencakapkan. Tengok siapa penulisnya. Kalau kata dia nahnu ahlus sunnah, tapi dia penulisnya, dia tuh. Tapi kalau aswaja NU tuh, tengok dulu siapa penulisnya. La tasihu, tidak sah imamatu, menjadi imam, man la yukaffir al-jahamiyata, siapa yang tidak mengkafirkan Jahamiyah, wal kuburiyin, orang yang suka ziarah kubur, yang bertawassul ke wali-wali, dituduhnya kuburiyin. Siapa yang tak mengkafirkan Jahamiyah, maksud dia Asy'ari, wal kuburiyin, au yashukku fi takfirihim, atau dia ragu dia tentang kekafiran orang yang suka ziarah-ziarah. Wa hadhil mas'alatu min awdahil wadihat inda talabatil ilmi wa ahlil athar, dan seterusnya. Intinya dia ingin mengatakan annahum dhalalun zanadiqah, mereka adalah orang kafir, sesat, zindik. Kitab dia yang kita baca ini, kitab dia. Tapi judul kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkaji wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis ki Abu Nafsi wadaniyah qudrat ilmu hayat sama basar kalam, khatam imam-imam semua ini dah. Saya ingin menyadarkan kalian dikafirkan orang, kalian dipasikkan orang, kalian dibid'ahkan orang, tapi tetap juga tak sadar. Kalau imamnya tak sadar, apa lagi makmumnya? Maka saya ketika mau dipertemukan Profesor Akbar Rizan dengan imam-imam, ini sesuai, ini cocok, jumpa sama imam-imam. Kalau tabligh akbar kita di An-Nur ramai, itu makmum. Ini imam, ini yang saya jumpai, ini imam sekarang. Ada buku namanya Fitnatul Wahhabiyah. Mereka selalu mengatakan kami tidak Wahabi. Ini yang menulis ini bukan tanggung-tanggung. Siapa yang menulis ini? Ini dia. Syekh Hasyim Asy'ari punya guru namanya Syekh Mahfuz At-Tarmasi di Masjidil Haram. Syekh Mahfuz At-Tarmasi punya guru namanya Syekh Muhammad Abu Bakar Syata. Syekh Muhammad Abu Bakar Abu Syata punya guru mufti mazhab Syafi'i Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dialah menulis kitab ini.
Bukan ecek-ecek. Apa kata Syekh Muhammad Zaini Dahlan? Wasaru ya'taqiduna anna man lam ya'taqid ma qalahu Ibnu Abdul Wahhab. Siapa yang tidak mengikuti keyakinan Muhammad bin Abdul Wahhab fahuwa kafirun musyrikun muhdarud dam. Kafir, musyrik, boleh darahnya ditumpahkan. Enggak Pak Ustaz. Buktinya di Pekanbaru kita bisa hidup bertetangga karena dia tak punya kekuasaan. Kalau menang dia pilkada, jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Dandim dia. Yang pertama disembelihnya Imam duluan. Jadi kalian. Abdul Somad penyebar fitnah. Saya minta infokus. Saya tak mau ceramah. Saya tak mau kultum. Saya minta infokus. Maka dari awal saya minta infokus sama papan tulis supaya menengok. Saudara kandungnya sendiri menulis. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahhabiyah. Sulaiman, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudara kandung membantah. Tak terhitung buku menolak. Tapi yang saya pakai buku yang betul-betul ditulis oleh ulama. Semua sanad-sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hampir keseluruhan sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim nanti ketemunya di Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Carilah siapa yang punya sanad Sahih Bukhari di Pekanbaru nih, tengok sanadnya. Pasti ada di dalamnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Faza'ama anna ziyarata qabrin Nabi, menurut mereka berziarah ke makam Nabi wa tawassul bihi, bertawassul dengan Nabi wa bil anbiya'i wal awliya'i was salihina wa ziyaratu kuburihim syirkun. Syirik. Sekarang paham antum kan kenapa waktu antum umroh pas di depan makam Nabi, roh haji, syirik. Wattasala bi umara'il masyrik wa ahli dir'ah wa makatha indahum. Akhirnya dia punya hubungan dengan para penguasa, akhirnya mereka pun melakukan pembantaian. Ketika dia punya kekuasaan, masuk ke kota Makkah, masuk ke kota Madinah, menghantam pembantaian luar biasa. Antum download kitab Fitnatul Wahhabiyah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Selalu di mana-mana kalau ikut pengajian dia bertanya, "Ustaz, apa arti Ar-Rahman?" Untuk menjebak, untuk mengetes akidah orang. Nanti lama-lama kalau dia berkuasa di Pekanbaru ini, maka dibuat tes ulang imam. Situlah nanti antum baru ingat cakap ceramah. Nanti antum akan ditanya, "Anda imam di kecamatan ini, ya, apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa?" Kalau antum tidak meyakini Allah duduk di atas aras, maka dicabutlah SK antum. Sekarang antum ketawa. Tapi kalau dia berkuasa, baru antum ingat, betul kata mendiang Ustaz Somad. Betul. Dan di atas makam saya itu dibuat mereka besar-besar. Inilah makam ahli bid'ah waddalalah wa huwa finnar, kata dia. Situ nanti antum meleleh air mata antum lewat di kuburan. Dia berkuasa, mengerikan.